Nabi Isa lahir di Baitul Lahmi atau Bethlehem di dekat Baitul Maqdis. Saat kelahiran Nabi Isa, berhala-berhala runtuh pada waktu itu di belahan timur dan barat bumi. Para setan bingung karena kondisi tersebut, hingga Raja Iblis mengetahui berita tentang kelahiran Isa. Mereka mendapati Isa berada dalam buaian ibunya, sementara para malaikat menatapnya dengan tajam. Saat itu muncul bintang besar di langit yang dikhawatirkan oleh Raja Persia. Ia akhirnya bertanya kepada para dukun tentang munculnya bintang tersebut. Mereka lalu mengatakan, bintang ini pertanda lahirnya seorang bayi agung di bumi. Raja Persia kemudian mengirim para utusan dengan membawa emas, sayuran, dan susu untuk dihadiahkan kepada Isa. Saat tiba di Syam, mereka ditanya raja setempat tentang maksud kedatangan mereka. Mereka mengutarakan kejadian sebenarnya. Raja Syam kemudian menanyakan hal itu, dan ternyata Isa, putra Maryam, telah dilahirkan di Baitul Maqdis. Beritanya menyebar luas karena sang bayi bisa berbicara saat masih berada dalam buaian. Raja Syam mengutus mereka dengan hadiah-hadiah itu. Juga mengutus seseorang untuk menunjukkan tempat Isa agar mereka membunuhnya setelah utusan Raja Syam pulang. Setelah mereka sampai ke tempat Maryam dan menyerahkan sejumlah hadiah, mereka pulang. Lalu ada yang berkata padanya, para utusan Raja Syam hanya datang untuk membunuh anakmu. Maryam kemudian menggendong Isa lalu membawanya pergi ke Mesir. Ia menetap di sana hingga Isa menginjak usia 12 tahun. Sejumlah karomah dan mukjizat dari Isa nampak padanya saat masih kecil. Di antaranya, suatu ketika Dahkon, tuan rumah tempat Isa dan ibunya singgah, kehilangan sejumlah uang di rumahnya. Rumahnya hanya ditempati orang-orang fakir, lemah, dan mereka yang membutuhkan bantuan. Ia tidak tahu siapa pencurinya. Kejadian itu terasa berat oleh Maryam. Juga bagi yang lain, tidak terkecuali sang tuan rumah. Mereka tidak bisa mengatasi permasalahan ini. Saat Isa mengetahui hal itu, ia menghampiri dua orang. Salah satunya buta, dan yang lain lumpuh. Isa berkata kepada si buta itu, berdirilah dan bawalah kursi ini. Orang buta itu berkata, aku tidak bisa melakukan itu. Isa berkata, bisa, seperti yang kalian berdua lakukan saat mengambil uang dari peti yang ada di dalam rumah itu. Setelah Isa mengatakannya, keduanya mengaku telah mencuri uang tersebut. Lalu uang itu mereka kembalikan lagi. Isa kian terpandang di mata orang-orang meski ia masih kecil. Di antaranya lagi, Ibnu Dahkon, sang pemilik rumah, biasa menjamu orang-orang yang datang ke rumahnya. Saat orang-orang berkumpul, lalu Ibnu Dahkon menyuguhkan mereka makanan. Namun saat hendak menyuguhkan minuman seperti yang biasa mereka lakukan pada masa itu, ternyata tempayan-tempayannya kosong, tidak ada airnya. Kondisi tersebut terasa berat bagi Ibnu Dahkon. Melihat hal itu, Isa berdiri lalu mengusapkan tangan ke bibir tempayan-tempayan itu. Semua tempayan yang ia usap langsung terisi penuh air minum terbaik. Orang-orang merasa kagum karena hal itu. Mereka mengagumkan Isa, menawarkan sejumlah besar harta padanya dan juga ibunya. Namun keduanya menolak. Keduanya kemudian pulang menuju Baitul Maqdis. Wallahu a'lam bishawab.